Bismillahirrahmanirrahim. Adalah seorang ibu rumah tangga, memiliki 2 anak dan 1 suami, di mana suami tersebut dalam keadaan tidur. Saat itu terpekik daripada dengarannya, dipanggilnya orang-orang mukmin, laki-laki dewasa untuk mengangkat pedangnya untuk berperang di jalan Allah, yang saat itu adalah di mana peperangan tersebut disebutkan daripada peperangan Uhud. Di saat itu larilah daripada Nusaibah, membanguni daripada suami tercinta yang saat itu dalam keadaan tertidur. Dibanguni, wahai suamiku, bangunlah. Aku mendengar ada teriakan di mana sahabat Nabi SAW berbondong-bondong ingin jalan perang di Uhud. Saat ini ada peperangan di Uhud saat ini. Apa jawaban dari suaminya? Aku orang yang paling rugi, wahai istriku. Apa yang ada engkau dengar? Mestinya aku orang yang pertama mendengar daripada seruan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu istri tersebut mengambil daripada para pedangnya, mengambil daripada kudanya, mengambil daripada perisainya, diberikan kepada suaminya. Wahai suamiku, pergilah engkau berperang di jalan Allah. Jalanlah engkau ke Uhud, jagalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pulang sebelum memenangkan daripada umat Islam yang saat ini akan menang. Di saat itu pula suami dengan gairah yang sangat luar biasa karena ingin menjaga Nabi SAW, menjaga agama yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau tak berapa lama datanglah suatu ajudan yang dikirim oleh Sayyidina Muhammad SAW, memberi katakan kepada istri tersebut, wahai ibu, dengarkanlah, suamimu telah gugur di medan perang. Menangis istrinya, bukan karena ada rasa kekhawatiran, melainkan yang keluar dari lisannya, innalillahi. Dan di saat itu beliau menangis, apakah engkau merasa bersedih kehilangan suamimu? Tidak, aku bergembira, suamiku telah menang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi yang aku bisa miliki? Wahai Ammar, dipanggil anak pertamanya, umur 15 tahun. Wahai Ammar, ambil pedang, bela Rasulullah SAW, gantikan posisi ayahmu, katanya. Ammar gembira, berlinang air mata dengan kegembiraannya. Ammar berdiri di barisan yang paling depan, menjaga Nabi Muhammad SAW dengan hunusan daripada pedang yang begitu sangat amat banyak, dengan daripada leher yang hampir terputus daripada jasadnya, anak panah dengan puluhan anak panah yang tertancap di dada Ammar. Di saat itu Ammar tumbang, lalu dia sujud di hadapan Allah dengan menyebutkan Allahu Akbar, meninggal dunia dalam keadaan memegang daripada panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan syahid di saat itu. Lalu datang lagi yang diperintahkan oleh Nabi SAW, datanglah ketemu Nusaibah. Nusaibah juga mengatakan innalillahi, menangis Nusaibah, anakku telah pergi, suamiku telah pergi, apalagi yang bisa aku kirim untuk membela Nabi dan membela agama, katanya. Dan di saat itu anak yang terakhir Sa'ad yang umur 9 tahun, beliau berdiri, wahai ibu, jangan kau sembarangi anakmu ini, katanya. Jangan kau khawatir daripada perjuangan anakmu ini, aku yang akan menggantikan ayah dan kakakku, katanya. Di saat ini Sa'ad berlari, mengambil kuda dan membawa daripada pedang, berlari dan memperkenalkan dirinya kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, aku Sa'ad, aku anak daripada Nusaibah, aku yang saat ini menggantikan ayah dan abangku, izinkan aku untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dicium kening daripada Rasul SAW. Lalu Sayyidina daripada saat tersebut berlari di tengah-tengah daripada gurun tersebut, berkecamuk, lalu tonggang langgang daripada orang-orang kafir. Di saat itu tertancap satu anak panah yang tertancap sampai kepada dadanya Sa'ad. Dan di saat itu Sa'ad tumbang, lalu dia sujud dan wajahnya ke bumi, lalu beliau mengatakan Allahu Akbar, meninggal dunia dalam keadaan syahid di saat itu. Habis harta daripada Nusaibah, tidak lagi ada yang dapat menggantikan. Untuk posisi siapa yang dapat menggantikan yang menjaga Sayyidina Muhammad SAW? Lalu beliau mengambil daripada unta, berlari menuju Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anakku telah tiada, suamiku telah tiada, saat ini hanya sisa diriku, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berperang di jalan Allah. Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW? Wahai wanita perkasa, bukan saatnya engkau untuk mengangkat pedang, kata Nabi SAW. Banyak daripada sahabat-sahabat dari orang-orang muslimin yang saat ini dalam keadaan terluka parah,
lebih baik engkau bantu untuk menghilangkan daripada luka dan rasa sakitnya. Sami'na wa ata'na yang dilakukan oleh Nusaibah, mengambil dari peralatan di mana para sahabat Nabi SAW yang saat itu dalam keadaan peperangan, dalam keadaan terluka parah, lalu dengan luka-lukanya diobati oleh Nusaibah. Beliau tidak disadari saat itu terkena daripada percikan darah dari sayatan orang-orang kafir, terkena daripada kerudung Nusaibah. Lalu beliau melihat, lalu tergeletaklah kepala orang mukmin di saat itu di hadapan daripada Nusaibah. Nusaibah marah daripada wanita sebagai singa di saat itu, singa betina yang sangat luar biasa dengan kebengisannya, mengambil daripada pedang di mana sahabat Nabi SAW yang kepalanya tergeletak, diambil pedang tersebut, dinaiki kudanya, menghabiskan daripada orang-orang kafir di saat itu, membela Allah, membela Sayyiduna Muhammad SAW. Lalu di saat itu tergeletaklah daripada Nusaibah dengan terputusnya tangan sebelah kiri Nusaibah. Dan di saat itu pula keluarlah daripada Ibnu Mas'ud, melihat daripada ini adalah Nusaibah. Apakah engkau dalam keadaan baik? Apakah engkau Ibnu Mas'ud? Berikan pedang dan untamu, aku ingin meneruskan daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Lalu dengan gigihnya Nusaibah diambillah pedang dan untanya daripada kudanya, lalu beliau berlagak dan lalu maju di tengah-tengah orang-orang kafir, menghabisi daripada orang-orang kafir. Di dalam riwayat dikatakan 15 orang kafir terhempas daripada pedang Nusaibah di saat itu, yang tanpa tangan di sebelah kirinya, dan akhir daripada tombak yang masuk ke dada Nusaibah, meninggal dunia dalam keadaan syahid. Lalu seketika lalu awan tersebut menjadi mendung, begitu gelap sangat luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, tidakkah engkau melihat awan di saat ini yang tadinya cerah, yang tadinya adanya matahari, namun saat ini dalam keadaan gelap gulita? Ini adalah bayangan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menutup daripada sinar matahari di saat ini. Mereka berbondong-bondong berebut untuk menyambut datangnya roh daripada Nusaibah. Beliau adalah pejuang yang menjaga agama Allah dan menjaga baginda Nabi Muhammad SAW.